lagi nih. Oke, kita masuk ke materi baru kali ya. Sebenarnya ini masih berhubungan sama kita masih pakai Altispice, masih pakai Proteus, masih pakai Fusion Izeda, karena kita masih masuk ke rangkaian, dalam rangkaian. Nah mungkin ntar sore atau siang itu udah masuk ke pengenalan rangkaian logik. Jadi ada and, or, kayaknya kalau pas apa ya, kalau tes masuk perguruan tinggi itu kan ada kayak logic and, or itu kan. Nah itu juga dipakai di rangkaian. Nah itu ntar masuknya ke elektronika digital gitu. Jadi lebih ke digitalnya 0 atau 1-nya keluarannya. Nah kalau 0 atau 1 kemarin sinyalnya apa? Sinyalnya maksudnya? Sinyal yang kemarin yang pertama kali aku ajarin. Sinyal digital. Sinyal Yang kotak-kotak iya, itu yang kan? kotak-kotak. Itu apa namanya? Analog. Sinyal Digital nggak sih? nama sinyalnya kan ada sinusoidal, pulse, ada apa lagi? Oh, Kalau 01 apa lah namanya tuh? Nah, sinyal digital aku ngerti. sinyal pulse, iya sinyal digital bagus, itu benar. Tapi kalau jenis Bentuknya. ya bentuknya pulse. Oke. Nah, kalau DC nih, rangkaian DC. Rangkaian DC, apa itu DC? Diam. DC, oke. DC ya. Singkatannya kepanjangannya DC apa? Dinamis nggak sih? Dinamis circuit? Direct, Oh, direct. ya, direct Circuit. current. Berarti apa? Arus yang Satu arah. Searah. arus Yeay. yang Searah. arus yang searah. Nah, bentukan dari hasil gelombangnya. Ini dari gelombangnya. Bentuk dari gelombangnya adalah, kelihatan ya warna merahnya, adalah seperti ini. Jadi dia karena arusnya searah kan, jadi bentukan gelombangnya seperti ini. Ini kalian juga udah lihat pas kita ngebuat rangkaian amplifier yang inverter dan juga non inverter kan, awalnya kan kayak gini kan. Ini arusnya namanya searah, arusnya searah. Nah arus yang searah itu biasanya kita tuh terapin di perangkat elektronik kecil kayak HP, terus apa lagi? HP, terus perangkat Komputer. yes betul. Komputer juga. Komputer juga iya. Terus baterai itu juga kita iya. Mana yang nyata banget? Hitam, biru, hijau. Biru sama ini. Hijau belum, nggak tahu sih, belum pernah pakai. Coba hijau ya. Bener-bener mau tahu lo. It's not a joke. I was actually wanting to know. Diam kau. Bagus, bagus. Curiosity-nya bagus. Nah ini kelihatan ya. Nah kalau rangkaian Aceh, apa sih kepanjangannya? Pokoknya dua. Ada kayak alternating current. Nah ini dia itu arusnya berubah-ubah ya. Arusnya berubah dan apa tadi? Bentuk gelombangnya itu kayak gini. Jadi dia bisa sinusoidal, bisa pulse. Nah pokoknya yang berubah dua arah itu namanya kita pakai HC. Mana pulse. Nah itu juga bisa. Kelihatan lah ya. Nah biasanya kalau ini rumusnya dia cuma mengandalkan resistor, jadi cuma tegangan, apalagi Arus sama resistor. Kalau ini
Rangkaian AC ini dia udah pakai, Kapasitor, ya udah pakai kapasitor, udah pakai apa lagi? isolator, Induksi. induksi. Induktor, sama dia juga pakai resistor. Jadi dia lebih kompleks karena ya arusnya kan berubah-ubah. Arusnya itu dia namanya alternating ya, namanya alternating. Oke, adakah kegunaan di rangkaian AC? Apa contohnya? Arusnya berubah-ubah, apa sih macam? Lampu. Ya lampu kamu apa? Kipas angin termasuk nggak? Kipas angin termasuk, iya bisa. Kipas angin juga termasuk. Oke, nah terkadang kalau misalkan kita ngebuat apa ya suatu rangkaian, itu kan sinyal dari listriknya atau arus dari listriknya tuh kita harus cek dulu nih dia tuh AC atau DC. Nah, kadang kita misalkan mau membuat suatu rangkaian yang mengharuskan dia itu pakai sinyal AC. Tapi dia sinyal original ini DC, berarti kan kita harus convert kan? Kita harus convert dari DC ke AC. Dan begitu pun juga sebaliknya. Kalau misalkan kayak kita mau buat satu rangkaian, terus kita hanya butuh dia sinyal rangkaian DC harus DC aja, tapi originalnya dia tuh udah AC, kita harus ubah juga ke DC. Nah itu makanya ada yang namanya apa namanya tuh nih. Rangkaian AC to DC, AC to DC, berarti dari sini ya, dari ini ke sini, ke arus yang searah. Terus juga ada namanya rangkaian DC to AC. Nah, kita dari sini kita ubah jadi sinusoidal atau pulse gitu. Oke. Sekarang kita buka LT Spice-nya. Mari kita lakukan new project. Apa yang yakin kita? Sudah? Sudah. Oke, sebentar. Bom untuk membunuh Diki. Komponen. Oke, Ya, apa oke aja? aku buat rangkaiannya dulu. Alkohol kita punya tadi dalam game. Hah? Alkohol kita punya tadi dalam game. Bersihin tuh. Cicaknya kembali. Alright. Ke cicak lobster P. Oke. Ini buat rangkaian AC. Coba, ada yang bisa nggak buat rangkaian AC? Rangkaian AC simple aja, pakai nih RL sama C. RL sama C. Aku sudah lupa. Kamu sih lupa, kamu? RLC itu apa? Resistor, L-nya apa? Induktor. Resistor. Induktor sama kapasitor. Kalau I itu arus. Ya, oh ya itu harus, sorry. Itu harus. LC, iya. RLC. Nah, coba buat deh. Aku buat namanya ya. gitu. Iya, namanya RLC. Nah, nanti tuh ada rumusnya yang tapi lebih kompleks ya. Ground, Hmm. induktor, Induktor, dan apa itu yang terakhir? kapasitor, resistor, apa lagi? Tunggu kapasitor juga. Ya. Oke, mungkin kita masuk dulu ke rangkaian dasarnya ya. RLC. Setelah itu apa? Udah pakai tegangan sama ya udah pakai tegangan. Nah, ini Voltage. buat Ya. rangkaian AC ya. Rangkaian AC CRLV. Ada lagi yang kurang kah? itu cuman ini belum dibuat ya di Altis Slice. Masih dalamnya aku masih tunjukin bedanya. Nah, ini bedanya harusnya udah pernah sih. Terus ini arus. Awalnya ini ya agak Hanya pakai 3 bagian kan? 4 kan? nih kelihatan ya. RLC terus ini Voltage. voltage-nya, terus ini adalah arusnya. Nah,
karena ini rangkaian AC ya. Iya. Kalau rangkaian DC dia tuh cuman ini aja. Nggak pakai apa-apa lagi. Iya, jadi dia apa ya? Ini buat yang basicnya ya, basic perbedaan AC sama DC. Nah, kalau kita lihat di rangkaian DC, kenapa dia bisa salah? Karena arusnya itu cuma melewati, Cuman resistor sama voltage-nya doang. iya. Jadi kan dari voltage, sorry ini salah arusnya ya. Nih, sini arusnya. Ya, ini arusnya. Jadi dari arus dia cuma ke resistor aja, makanya dia nggak Cuma ada. penghambat aja. Iya, cuma menghambat aja. Jadi nggak ada yang disimpan, nggak ada yang melewati indukansi. That's why dia sinyalnya atau keluarannya itu seperti ini. Nah, sedangkan kalau rangkaian AC ini kan dia melewati resistor dulu, induktor, terus kapasitor, terus komponen-komponen yang lain. Makanya dia gelombangnya berubah-ubah. Karena kan setiap masuk ke dalam satu komponen pasti itu ada yang entah diubah, disimpan dan lain sebagainya. Kalau misalkan kompleks seperti ini, tentu saja dia sinyalnya bakal berubah atau keluarannya bakal berubah. Bentuknya kayak gini boleh kan? Belum dibikin, Bu. Belum dibikin. Ini masih rangkaian dasarnya, oke? Rangkaiannya lebih sulit lagi. Iya, lebih wow, oke? Begini sama. Oke. Ini Jangan apa ya? dulu, siapa tahu nanti dekat. Gak perlu dicatur kayak ini ya? Ya. Fokus ya? Boleh ya? Ya. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke rangkaian AC to DC dulu. Nah, rangkaian AC ke DC. Nah, kalau rangkaian AC ke DC itu kan dia mengubah arus listrik dari bolak-balik jadi searah. Nah, kalau arus bolak-balik ke searah berarti kita butuh yang namanya penyearah. Nah, penyearah. Kalau di elektro, penyearah ini atau sistem penyearah ini namanya adalah rectifier. Pernah dengar? Belum pernah. Oke. Belum pernah ya? Belum kan? Namanya rectifier. Nah, ini merupakan hal yang penting untuk mengubah dari sinyal AC ke sinyal DC. Nah, komponen utamanya di penyearah ini, sebetulnya rangkaian penyearah itu udah banyak ya. Untuk rectifier itu udah banyak, tapi komponen utamanya itu adalah dioda. Tunggu, dioda itu rectifier. Komponen. Jadi kan penyearah ini, rectifier kan sistemnya. Oh. Ini sistem, bukan komponen ya. Ini sistem, dan dari sistem ini dia itu Butuh beberapa butuh beberapa komponen. Yang pertama ada dioda, ada lagi yang tahu apa? Resistor. Iya, bisa resistor dan juga kapasitor. Nah, tapi komponen yang paling utamanya adalah dioda. Karena dioda ini kan dia penyearah. Udah dikenalin ya kemarin sama Mas Lukman ya, komponen-komponennya. Nah, ini penerapannya ya, biar nggak kalian teori aja. Nah, penerapannya ini, ya misalkan listrik dari PLN. Nah, listrik dari PLN nih. Listrik dari PLN utama itu kan dia apa? AC atau DC? AC kan. Dia ke rumah-rumah terus kamu colokin laptop charger gitu kan, masuk ke laptopmu. Itu dia harus DC atau AC juga? DC. Harus DC ya, kalau AC meledak ya. Iya. Kalau AC meledak. Nah, makanya dia butuh diarahkan. Jadi setiap komponen ini itu ada penyearahnya atau rectifiernya. Kamu kalau mau bikin bom, kamu ledakin aja HP. Iya. Iya. Dan itu juga termasuk bom. Itu juga termasuk bom. Iya, benar. Kamu benar sekali. Setelah itu sama Mami diusir dari rumah. Iya. Oke, kita masuk ke rangkaiannya. Kita buka dulu. Nah, ini kita belajar rectifier yang full bridge, full jembatan full. Full bridge. Ya, full bridge. Dia bentukannya itu nanti kayak, tunjukin aja ya. Buang tadi.
Oke, bentar. Buka LTS My School. Oke, kita akan buat yang full bridge. Yang kita butuhkan adalah, jadi dari induktor itu kita akan buat transformer namanya. Kita buat apa ya? Kepikiran film ya. Kenapa? Transformer. Kita akan buat transformer dari induktor itu. Jadi bentukannya nanti akan menjadi seperti ini. Lihat ya, nih. Gak usah aku ini ya, gambar ya. Karena sangat-sangat kompleks. Nah, jadi ini merupakan trafonya yang akan mengubah dari sinyal AC tadi ke DC. Jadi untuk keluaran di sininya itu adalah DC. Jadi transformernya, trafonya primer dan sekunder pernah belajar ya. Primer dan sekunder di SMP kayaknya belum, di SMA kayaknya udah. Nah, terus ini yang aku bilang full bridge. Jadi diodanya kita buat full bridge supaya untuk menjadi penyearah ke DC. Nah, setelah itu dia akan melewati kapasitor, terus resistor dan juga dioda zeta. Nah, ini baru satu ya, baru satu jenis untuk penyearahnya atau rectifiernya. Nanti yang lainnya kalian coba sendiri, oke? Kita bikin sekarang. Bisa kan buat sekarang. Buat dulu ada 4 dioda aja. Nih, aku tulis ya. Saya Ini bingung. yang apa? Yang G6 itu dioda juga apa beda? Itu dioda juga, namanya dioda Zener. Oh. Ya. Itu tapi yang antar trafo sama anunya itu nggak nyambung ya? Antar trafo primer sama sekunder. Heeh. Ya itu sebenarnya kalau di sistem ini dia nyambung aja sih, dia nyambung karena kan kita ini di sini ngeprogramnya di sini di spice directive-nya gitu kayak K, L1, L3 sampai. Oke, buat dulu ada 4 dioda terus ya 4 dioda, 1 dioda Zener, 2 induktor, terus resistor berapa tadi ya? 2 resistor, 1 kapasitor, 2 resistor, 1 kapasitor. Habis itu 1 dioda Zener ya. 1 dioda Zener. Oke. Udah siapin komponennya semua? Belum. Permisi, mau lihat gambarnya. Resistornya 2. Apa itu yang bulat-bulat? Bulat-bulat apa? Gimana? Induktor. Sama diodanya 4. Bulat-bulat rambutnya. Lalu bentuknya gimana lagi tuh? Kalau udah sampai kemasukin nilai, bilang ya. Yes. Habis itu
itu apa? Dari ya, Ya Bude. hati-hati. Lalu dari situ Hai. Ada apa nih? ke Oke. Jangan lupa groundnya ya. Dan diperhatikan arah diodanya, jangan sampai terbalik. Nah, nanti teori mengenai dioda itu akan lebih dalam pas kuliah nanti ya. Itu komponen yang mirip dioda tapi agak aneh itu apa? Namanya adalah dioda juga, tapi namanya dioda Zener. Gitu. Kalau aku pakai dioda biasa nggak bisa ya? Nggak bisa, karena fungsinya beda. Cara nyarinya gimana? Ya, cara nyarinya di komponen Iya, dioda tadi Zener. nyari nggak ketemu. Belum ketemu? Atau ketik aja Zener coba. Hah? Zener. Z Nah. ke Zener ketemu. Hmm. Belajar. Karena dioda Zener ini dia sebagai regulator tegangannya. Jika nanti setelah diarahin, biasa aja tegangan DC Bentuknya itu gimana? naik turun atau nggak stabil, makanya butuh regulator tegangan. Bentuknya kayak gini. Bukan masku. Bentuk apa? Itu posisinya. Posisinya ke atas. Ke atas. Ya. Kalau kayaknya kalau aku nggak bisa kelihatan ke atas atau ke bawah. Kenapa? Lihat saja. Oh, karena ketumpuk-tumpuk. Enggak. Ini relatif paling nggak ketumpuk-tumpuk dari aku. Wow, 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 wow. Nah, mana dia Zenernya? Oh ya, oke. Boleh kita lihat nanti ya rangkaianmu ya. Hasil dari rangkaianmu kayak mana? Kayak seolah aku bakal meledakin sesuatu lagi. Wow. Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Mari kita bikin ini membingungkan. Pertama
kita ambil dia, lalu kita tarik dia, lalu kamu Kalau dari kamu dia tuh selain LT Spice apa segala macam pengen belajar apa lagi? Atau belum ada bayangan pengen belajar software apa? Belum ada ya? Belum ada sih jujur. Oke, tapi kita bakal coba software yang lain selain LT Spice, Proteus, Ziada, Fusion, masih banyak lagi. Ntar rencananya kalau Mas Lukman bakal ajarin juga pemrograman buat komponennya. Bisa kan kamu? Bisa, harus bisa. Aku lulus SMA. bisa. Kalau pemrograman, ntar pemrograman dasar aja. ini kalau Ini udah gitu. Oke udah? Udah. Oke udah ya. Diki udah aman? 320 belum ya? Resistor 1 kita isi 220, resistor 2 kita isi dengan 1 kilo ohm. yang mana yang resistor 1, yang mana yang Resistor 1 yang atas, resistor 2 yang ke yang samping? kanan yang sebelahnya dioda Zener. 1K gitu ya? Ya, satu. Yang satu apa tadi? Yang 1K itu yang sebelahnya dioda Zener. Yang tengok kan? resistor 1 berapa? Oh, resistor 1 220. 220. Ya, terus induktor yang dekat sama bridge-nya itu 1 mili Henry, 1 M. Ya, 1 M. 1 M. Terus yang Resistor 2. resistor 2 yang 1K yang sebelah dioda Zener kan? Ya, wes. Ini jangan lupa ya, bukan di sini ya, tapi di sini di value-nya. Oh iya lupa. Iya, di value-nya. Yang 220 itu juga ditulisin Kak? Yang 220 Enggak, kali itu kan Yang memastikan. ya, nilainya aja, nggak usah pakai persatuannya. Oke, terus induktor yang terhubung sama tegangannya itu kita kasih nilainya 100 mili Henry, 100 M. 100 M. Oke. Kemudian di tegangannya kita pakai sinyal sinus ya. Udah, sinyal sinus? Hah? advance Ya. Advance. sin. Ya. Lalu Terus diisi apa? ya, terus DC offsetnya isi 0. Terus 220 amplitudenya dan juga 220. ya, frekuensinya adalah 50. Oke, kurang kapasitor ya. Kapasitor kita isi 1 mili ya, 1 mili. Di mana? Yang mana? Kan Ya, ada dua. Kapasitornya 1 aja. Hah? Kapasitor Kita cuma pakai 1 kapasitor. Oh, kapasitor. Iya, kapasitor. Bukan induktor. Satu. Tunggu. Oke, apa? Ada apa? Kapasitor berapa tadi? 1 M. 1 M. Satuannya kapasitor apa? Apa? Ayo. Tadi aku ngomong. Nah, Mili Henry. Henry kan induktor, kapasitor Oh, tunggu. Yang apa ya? induktornya berapa berarti? Induktornya yang dekat sama yang kehubung sama bridge-nya itu 1 mili Henry. 1 M. Nah, yang kesambung sama voltage-nya itu 100 mili. Tuh, M. Konduktornya Kapasitor, kan konduktor ya, beda itu. C kapasitor Apa ini satuannya? Dia kapasitor mili. itu angkanya, nilainya. Satuannya apa coba aku lihat ya. Ini tanya beneran ya aku ya, bukan menguji ya.
Apa? Aku lupa. Kapasitornya 1 M. 1 M. kapasitor 1 M, induktor 1 M juga. Hanya memastikan karena aku takut salah. Oke. Tiba-tiba meledak. Nggak mungkin meledak ya. Oke, buat kita, udah kan? Nah, terus kita masuk ke Spice Directive lagi. Ya. Ke Spice Directive, terus selain kita atur stop time-nya, udah diatur stop time-nya dikit. Udah, stop time-nya berapa? Jadi 100 ms. 100 Millisecond ya. ms. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke Spice Directive. Udah? Terus di bagian coba Spice Directive lagi. Nah, terus tuh kita isi dengan K, kapasitor, terus L1, L3 sama 1. K. Sebentar. L-nya L1-nya disambungnya. Jadi K spasi L1 spasi L3 spasi K-nya besar atau kecil? Besar semua. Setelah K spasi L1 1 L3 spasi L3 spasi 1. Kayak gini. Ini buat ngatur bridge-nya ya, buat ngatur si rectifier ini. Oke, sudah? Sudah, insya Allah nggak bakal meledakkan. Nggak mungkin ya. Oke, kita run ya. Kita run, terus kita lihat sekarang. Coupling to non-existent inductor L3. Sama. Oke, ini kan kamu pakai L1 dan L2. Sesuaiin sama ini ya, nama induktor kalian ya. Sesuaiin sama nama induktor kalian. Voltage source F1 and inductor L1 are parallel, making an overlapping circuit matrix. Gak mau You juga. will need to correct the circuit or add some series resistance. Oke, coba oke. Ininya katanya nggak masalah. Ininya nggak mau. Bentar, aku lihat dulu ya. Oke, tadi pakai induktornya yang pertama atau yang lain? Coba. Nih, kan induktornya itu ada. Aku induktornya pakai ambil langsung dari sini. Nah, Itu dia udah. Induktor ini langsung. oke. Gitu. 20 benar kok, benar. 0, 20, 50. Oke. $120. Coba tadi di run lagi, aku lihat errornya di mana. Aku lihat ya. Biar fase 1 induktor secara paralel, making Oke, coba kamu ini ganti komponen induktornya. Kan 100 M, benar kok 100 M. Coba induktor yang ini dihapus. Terus ke komponen yang lengkap. Terus induktor. Terus pakai ya. Induktornya dihapus. Ya. Habis Sama itu aja ya. Waktu dipasang ada bulat kecilnya gitu.
Oke, kalau gitu coba tambahin resistor seri 2 di atas V1. Oh, Resistor yang baik mana? Resistor seri. Jadi 2 resistor, Oh, 2 tambahin resistor. 2 resistor. Di mana? Di atasnya voltage ya, tambahin 2 ya. Ya, oke. Kasih 1 ohm 1 ohm aja dinilainya. Coba nih bisa dirun. sebentar. Oke. Ini belum. Oke. Aku benar. Bisa. Gak apa-apa. Ya, udah bisa ya. Belum. Oke, tunggu dikit Apa kita. itu? Artinya diisi apa? 1 ohm 1 ohm 1 ohm. Satu U. Oh, Satu satu ohm. dong, Satu satu aja, dong. satu aja. Satu. Oke, tunggu. Ininya apa tadi? 100. 100. M. Nah, mari kita nggak ledakan. Oke, kita udah ya? Udah bisa di-run punya Diki? Sudah. Oke, kita coba ngelihat sekarang apa itu namanya? Ininya, tegangan dari inputnya dulu. Dari V1-nya. Oke, atau ya, betul. Kita lihat ya, dia bentukannya adalah Gelombang. atau sinusoidal. Sinusoidal. Ini termasuk dari arus AC ya, berarti ya dia berubah-ubah ya sering dengan berjalannya waktu. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian outputnya. Ya, ya boleh. Ya. Tunggu. Itu juga bisa. Ini memang zigzag kah? Zigzag. Lah, kamu kenapa bisa begitu bentuknya? Coba lihat. Dia Menarik ya. dia ke Apa? nggak tahu bentuknya. Gimana nih kayaknya kamu berhasil meledakkan sesuatu ya sekarang ya? Tapi kali ini aku Wow. tidak sengaja. Wow. Yang di bagian lain juga gitu. Nah, ini ya, karena kamu trafonya Apa yang salah? Nah, coba dilihat rangkaiannya lagi. Ada yang nyambung satu sama lain atau enggak? Nggak ada. Ada, coba perhatiin. Karena kalau di satu rangkaian tuh, kalau misalkan kayak gini ya, itu kan berarti dia apa nih? Misalkan R2. Ini emang ini sama ini nyambung. Iya. Coba lihat lagi. Tak benerin dulu ya bentuknya. Boleh. Nah, itu ya. Kalau dia bilang ya. Nah, yang punya dia dulu berarti kita udah berhasil ngebuat rangkaian dari arus AC ke arus DC. Nah, silakan kamu mau coba misalkan ubah dari induktornya mungkin, atau resistornya atau kapasitornya boleh. Nah, oke. Oke, mari kita ganti. Asik ya elektro ya? Asik ya meledakkan sesuatu. Iya, asik ya Diki ya? Sangat Aku menyenangkan. tidak salah. Nah, harusnya
kalau kamu lihat gelombangnya di antara dioda-zener sama resistor, dia bentukannya kayak gini. Nah, ada yang ingat nih apa? Ingat nggak Yang apa? kemarin Kemarin itu. itu yang high pass. Iya, pintar. High pass filter ya. Nah, jadi ini juga bisa jadi sebagai high pass filter. Tapi kan kalau di sini kita fokusnya ngubah dari AC ke DC kan. Nah, dari AC ke DC enggak Ini loh, apa? gak ada yang beda dengan yang tadi dibuat sama kakak. Lihat. Coba lihat lagi kapasitor dioda-zener sama resistornya udah paralel belum? Hah? Kapasitor dioda-zener sama resistor yang 1K udah paralel atau belum? Sudah. Udah. Terus kapasitornya udah nyambung ke D3 Jadi ke diodanya, at least ke dioda yang paling atas. iya sudah. Udah, terus induktornya udah nyambung ke bridge-nya. Induktor yang di bagian trafo yang sekunder. Udah seharusnya itu. Apa karena nggak nyambung nggak sih? Dia kan ininya sebelah sini. Nggak nyambung nggak sih? Iya, trafonya nggak nyambung mungkin. Kan kalau trafo, kalau di apa ya, di kejadiannya kakaknya dia dalam satu tempat ya. Nah, jadi dia harus ini, Diki. Harus nyambung gitu, harus kiri kanan. Jadi primer sama sekundernya. Bentuknya tak jadi tambah lebih aneh. Udah kamu ini apa namanya? Pindahin yang primernya. Primer yang mana? Primer itu yang nyambung sama tegangan. Primer yang nyambung sama voltage. Primer itu ini. Itu ini pertama ini kamu pindah ke sebelah sini. Dia butuh dekat sama ininya. Oh gitu cara kerjanya. Ya kan namanya trafo ya. Namanya aja trafo. Trafo ada yang primer dan sekunder. Oke. Pantesan. Wow. Coba lihat yang di sini ya. Bagian antara ini atas ini. Merah. Yang merah itu ya. Ya, Merah tua atau merah muda? yang tua. Yang tua ya. Harusnya dia ini nggak nol sih. Aku VP sama VC. Kan gini. Run. Apa sih? Ini bantu anunya gini, outputnya gini. Oke. Bentukan ini kalau disambung sama langsung ke tengah sini ya. Iya. Nah, kalau tadi diubah dia bakal berubah. Coba ubah lagi, sorry ya. Hasilnya cukup aneh. Aneh, dia nggak, tapi dia yang bagian datarnya nggak Diki? Ada. Sinyal ya, tidak benar. Tapi nggak sepenuhnya datar. It's okay. Jadi kayak dia lurus naik dikit, habis itu lurus, ada juga lurus naik turun lurus. Oke. Ya kita. Rainbow. Ini kalau yang awal tadi Gini. Sorry, di bagian atas tegangannya. ini yang awal. Oke. Terus anunya datar Apa gini. yang bisa juga aku? Ini yang awal kan? Gini. Kalau yang tadi kamu buat, Yang diubah. ya yang diubah. Karena kan dia kalau misalkan dari dari AC ke DC, seharusnya dia nggak nge-float langsung gitu loh. Dia pasti tetap ada tegangannya. Dan dia nilainya tuh nggak langsung yang lurus datar gitu. Nah, karena Ini yang diubah, nah, anunya tetap gini. Terus waktu ininya gini. Nah, sebenarnya ya ini yang benar ya. Oke. Sebenarnya yang benar karena dia nggak mesti
kan dia dari Aceh ke DC nih, dia nggak langsung konstan gitu, pasti ada perubahannya. Nah perubahannya itu tergantung dari nilai dari setiap komponennya, dari setiap nilai resistornya, kapasitornya, dan juga induktornya atau dari trafonya ini. Nah kalau misalkan dia langsung 0 volt gitu, nah itu berarti dia mati ya. Kalau di 0 volt doang kan berarti dia nggak ada tegangannya. Nah gitu. Nah tadi kan kalau kamu sambungin tadi ke mana tadi tuh? Yang awal banget. Yang awal banget itu sambunginnya langsung ke Sini kan. Berarti kan dia langsung nyambung ke langsung nyambung ke induktor tanpa ada diodanya. Jadi nggak ada yang bekerja di situ. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Sebelum kita masuk ke DC to AC. Apa? Berarti yang punya kakak salah? Punya aku? Kakak. Enggak. Kakak ini atau kakak aku? Kakak yang mana? Kakak yang mana? Yang lagi mengajar. Yang lagi. Astagfirullahaladzim. Ya hak. Aku tadi ngikutin salah. Coba Itu kayaknya gara-gara kamu bulat aja deh, Ci. Coba aku dari gelombang coba kamu gelombangnya. Ini aku ngikutin kakak gini. Hasilnya gini. Itu kak. Oke, ini apa nih? Ini dari inputnya. Aduh, aku lupa. Coba. Ya, itu. Itu input ya. Ya. Oke, coba outputnya di sini. Yang di sini. Ya. Oke. Nih, tadi kan si dia udah ngubah-ngubah trafonya apa segala macam. That's why kamu beda sama dia. Nah, kalau berdasarkan teori, kamu udah benar. Dia pun juga udah benar. Gitu. Jadi nggak mesti sama ya, nggak mesti harus plug harus sama gitu, enggak. Tenang. Tenang. Nah, kayak tadi aku jelasin, kalau dari AC ke DC itu kan dia nggak langsung konstan, pasti dia ada perubahannya. Perubahannya itu tergantung sama induktor, kapasitor, sama nilai dari resistornya. Gitu dikit. Jadi kan si Kadea udah ngubah nih nilai induktornya berapa. Nah, terus udah kamu ubah apa aja tadi, Di? Aku ubah nilai induktornya jadi sama-sama 100 semua. Terus salah satu resistornya aku ubah jadi 500 sama yang di voltage-nya yang 220 tak ubah 500. Oke. Jadi ada yang diubah, makanya kamu nggak sesuai sama dia. Kamu nggak sesuai sama dia gitu. Nah tapi kalau berdasarkan teori kamu udah benar. Jadi dia naik dulu, terus berubah dulu kan dari AC, baru dia jadi sinyal DC. Oke, paham? Tinggi? Ya, oke. Apalagi tadi aku mau bilang? Oke, ada yang tanyain buat AC atau DC? Aman ya? Aman. Oke. Next, angka terakhir kita buat dari DC ke AC. Ya, Ini disimpan dulu. apa sih ya? Boleh Ya. Lalu kita ini lalu kita ini. Oke. Ntar PR-nya, ada jalan PR-nya ya. Alright. Oke. Lihat kamu buat apa ya. Oke. Oke. Rangkaian dari DC ke AC. Rangkaian dari DC ke AC. Berarti itu kan dari yang searah jadi yang bolak-balikan arusnya. Nah ini sistemnya, kalau tadi dari AC ke DC namanya apa? Sistemnya? Transformer. Bukan apa? R.
Rectifier. Diarahin ya, penyaran namanya. Oh, kalau berarti kalau ini sebutannya di rectifier. Iya, jadi tidak searah ya, bisa. Tapi kalau di sini namanya adalah inverter. Jadi sistemnya namanya buat DCKC namanya adalah inverter. Sama kayak yang kemarin kita belajar kan, inverting, non-inverting, berarti dia Balik. balik ya. Inverter, kalau ada R-nya berarti dia adalah suatu Transformer. ya. Kalau ada R-nya berarti dia yang apa ya? Dia yang ngelakuin ya. Dia ngelakuin kayak komputer. Berarti dia yang menghitung penghitungnya. Terus apa lagi? Ya itulah ya, ada R-nya berarti dia tuh sebagai Thinker. ya. Sister. Ya. Tenang. Semuanya tenang. Oke. Komponen utamanya. Nah, komponen utamanya Dioda. no. Oh, nggak pakai dioda lagi berarti. Dioda kan di Pengarah. iya penyiaran. Kalau ini dia pakai pertama MOSFET. MOSFET, terus nah ini ntar kalian belajar di kelas kuliah atau kelas SMA ya. Jadi ada juga FET namanya, rangkaian FET. Terus juga bisa Sebentar. pakai transistor, oke. FET ya tadi. Ya, MOSFET. pernah belajar kan? Apa tadi? Tulisannya gimana? MOSFET itu loh. MOSFET. Aku namanya MOSFET. MOSFET. Oh, oke. Bentuknya gimana? Bentukannya sebentar, oke? Aku dapat MOC205. That looks weird. Oke, kita ke penerapannya dulu ya, biar kalian nggak bingung. Oke, kalau dari DC ke AC, contohnya kayak gimana? Kalau dari AC ke DC kan udah tahu kan? Dari DC ke AC, contohnya. Bukan sih itu. Generator cadangan. Kenapa? Bikin Kan generator ya, generator. Nah, terus coba kamu jelasin coba. Why? Generator itu emangnya dia pakai DC. Nah, Kalau baterai DC, tapi kalau generator nah. Oke, aku kasih contoh simpelnya aja ya. Kan nanti kamu bilang baterai kan? Nah, sekarang namanya adalah panel surya. Panel surya itu kan dia juga apa? Nyimpan energi juga. Iya. Nah, nanti baru dia disebarin ke yang lain. Nah, itu dia butuh konverternya tadi, inverternya dari DC ke AC. Itu salah satu penerapannya. Oke, gitu. Aman ya. Nah, ini sebenarnya rangkaiannya belum aku cobain ya. Jadi aku lihat di internet rangkaian dari apa tuh namanya? Dari DC to AC, aku gambar aja. Kita sama-sama buat. Ini hapus ya, boleh. itu butuh dibersihin tawannya. Oke, kita butuh voltage, 2 voltage. Kita mau lihat dulu aja ya. Kalau dari apa namanya DC ke AC. Kita cuma butuh 2 voltage sama 2 MOSFET, yaitu PMOS sama NMOS. Hah? Apa? Maksudku cara nyarinya itu loh. Apa dia? Wait. Menyemangin. Jadi sakit. Sister. Kirim yuk. Aku kirim aja ya di grup ya. Apa? Ya. Bentuknya gimana? Saya masuk grup nggak kamu? Oh. Enggak, belum. Ketemu tuh kakakku. Males. Apa tuh dia? Aku melakukan kirim ke grup. Astaga. Apa Oke, ya? berarti ya. Oh. Nih, coba. Aku juga coba.
Aku juga belum coba nih dia hasilnya kayak gimana. Ya ntar kalian bisa pakai transistor, terus bisa juga pakai, ya ini pokoknya kita pakai MOSFET dulu ya. Kita ngeliat dulu ya dari DCKC. Aku masih belum temu maksudnya. Bikin aja lah dulu. New schematic. Schematic. Terus kita dapat MOSFET-nya enggak? Nah, bentuknya beda banget. Wait. Komponen. Kayak Ada nggak? MOSFET. lah kenapa bentuknya begini, aneh banget. Oh, I know. Mungkin kita pakai. Coba aku cari dulu ya. Harusnya ada sih. Setiap tempat namanya beda-beda. Oh ya? Ini minta. Ini. Oke, bentar. Cuma coba di bagian engage. Nah, ini udah masuk ini, tapi nggak apa. Coba aku lihat sih di engage, terus mungkin di bagian misal. Ada nggak ya? Space model. Apa tadi? Bentar, aku cari dulu. Coba Oh, salah ya. Nah, kita pakai kan ada PMOS sama NMOS, ya kan? PMOSFET sama NMOSFET. Nah, kita ketik aja PMOS ya. Ternyata namanya adalah PMOS sama NMOS. Hah? Nih PMOS Dan NMOS. ya, PMOS, terus ada lagi NMOS. MOS sama NMOS. NMOS ada kan, harusnya ada juga. Oke. PMOS ketemu. PMOS. PMOS Oke. sama NMOS, terus dan aku ambil voltage 2 ya voltage-nya ya. Oke, dibuat rangkaiannya PMOS dan NMOS. Oh. Kelihatan mirip banget satu sama lain. Iya kan? Oh, yang satunya NMOS ya, bukan PMOS juga ya? Iya, satunya NMOS. NMOSFET sama PMOSFET. Nah, bedanya coba kalau kalian lihat arah panahnya tuh dari PMOS sama NMOS itu beda. Oh tidak, aku salah naruh. Isinya. Lalu satunya apa tadi? NMOS ya? Iya, satunya NMOS. Skip.
Kayak gini sudah benar. Mana? Ada. Ini silahkan dilihat. Nah, kamu udah selesai. Aku lagi buat nih. Aku belum tahu jadi bisa atau enggak. Suka pakai mouse aja bisa. Bus. Not listening to anything, sis. Oke, nilainya juga diisi, Diki. Nah, si apa? Diisi sesuai sama yang aku kasih tuh. Hah? Mana? Jadi V1-nya V1 itu yang di luar kan? Nah, ini sesuai yang namanya. jauh sendiri. Itu 1 volt. 1. Ya. Sesuai gambar. Kita masukin. Oh ada. Ini pakai push. Terus dia Advance. 1 Pulse. Yang pertama 0 0 3 kali 1 0 0 C 0 0 wait mom 20 M. Tunggu, M-nya kecil ya? Ya. iya aku salah juga Slot M 40 M lalu 5. apa yes oh PMOS sama NMOS-nya nggak diganti ya? Enggak. Masih diganti apanya yang diganti? Kayak dikasih angka gitu. Enggak. Dia sebagai MOSFET. Oke. Kita biarkan di sini ya, Rumi yang ngambil. Iya. Hah? Oke, Sebentar. stop time-nya. Stop time-nya. Tunggu. Yang lainnya nggak ada yang diganti lagi. Enggak ada. Kayak MOSFET sama MOSFET-nya enggak ada diganti. Stop tanknya 100 lagi atau Coba 10 ms dulu. 10 ms 10 ms Silakan cemilannya. Thank you. Hari ini agak lebih kurang sehat. Oke. Seru banget kau Ki. Umi ini ada 4. Jangan lupa ground ya, ground. Astaga, ground. Yes, makanya dia error nggak mau run, tidak ada groundnya. Oh, ini juga belum nyambung ini. Astaga. Tadi 10 ms ya? Yes. Betul. Ini silakan Mari dipilih kita taruh sebagai ground. apa. Thank you ya. Oke. Ini cemilan. Oke. Oh my god, kayaknya aku salah. Oke, sudah. Mari kita coba. Mari kita coba. Silakan Kak. Ibu dari mau yang mana? Macan. Bisa kamu? Sebentar. Macan apa? Apa ini? Kopi susu aren. Kamu bisa nggak? Hah? Oh, Dari kalian enggak saya. Oh ya. Oke, benar. Stop time-nya berapa tadi? 10 ms 10 ms. 10 ms. Oke. Ada lagi yang ditambahin? di mana di sini? Iya. Time to start saving data enggak ya? Nggak usah, langsung 10 ms. Bagian ya, buat jangan di ground ya, di sini ya. Jadi apa yang mau di? Iya. Ada keluar nggak? Biru itu nggak sih? Biar aja ya, coba di MOSFET, di antara MOSFET. Oke, berarti keluarannya
Di antara MOSFET, tapi kenapa dia cuma datar ya? Kayaknya aku ada yang salah deh tadi. Ah, Apa? Apanya? Iniannya aku kayak nggak sengaja 2 kali gitu, jadi dia tadi ada warning gitu. Oh, Sebentar. coba dihapus aja itunya, apa namanya? Ini Stop ya. time-nya, ya, hapus aja. Terus aku gini kayak aneh. Bentar, aku lihat. nggak ada kan ya berarti? 10 ms. Kemudian run. Ada ini. Ya, tekan yang atas aja. Oke. Nah, coba kita lihat. Sebentar. Oke, aku tahu. Oke, kalau punya Diki. Ya, punya Diki. Oke. Oke. Bentuknya sudah sangat Coba zoom. bentuknya sudah sangat mirip dengan yang kakak bikin. Oke, betul kayak Mas and Bos. Oke, pulsa juga benar. Oke. Tadi yang salah siapa? Nggak ada, ini nggak ada yang salah, ini udah benar. Oh, Nah, jadi kan dia dari DC kan? Dari DC ke AC. Nah, sinyal DC yang mana? Ini kan sinyal DC ya kan? Sinyal DC-nya searah, terus dia diarahkan, terus dapatnya di sini kan? kok lurus? Nah, tergantung juga. Nah, karena mungkin kita nggak nambahin kayak resistor, terus kita nggak nambahin yang lain, makanya dia kayak nggak ada menghambat gitu, dan nggak ada yang ngebuat dia jadi kayak disimpan dulu energinya dan lain sebagainya. Kan karena kan dari DC ke AC kan, tadi kan AC itu kan dia harus ada kayak kapasitor, induktor dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena kita nggak tambahin itu, tapi ini udah benar, kita udah ngelihat gelombangnya, at least dia berubah walaupun cuma sebentar di sini, at least dia udah berubah. Alright. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Tidak ada. Tidak ada. Nah, udah bisa ya ini? Oh, aku punya pertanyaan. Oke, boleh. Apa lagi selain? Pertanyaan saya, silakan dulu. Oh iya. Thank you ya. Nah, saya mau ngomong apa ya? Udah bisa ini kan buat PCB kemarin. Nah, sekarang kalian coba yang dia tadi dari AC ke DC. AC ke DC ya, bukan DC ke AC. Kalian buat PCB-nya. Berarti pakai anu ya? AC ke DC. Iya, AC ke DC. AC to DC. ACDC berarti ACDC yang sebelumnya Ya, berarti. yang sebelumnya. Oke. Nah, Sini simpan dulu. Tunggu. Berarti ini pakai, kan aku saat itu gak berhasil apanya? AC ke DC-nya. Hah? Pakai yang mana? Oh, maksudnya dari simulasinya. Ya. Simulasinya yang di LT Spice. Ya. Itu udah benar, Diki. Udah apa namanya? At least dia udah ubah dari AC ke DC walaupun cuma bentar. Kan aku ada yang langsung ke diodanya, aku juga ada yang ngikutin kakak. Yang mana yang aku pakai? Terserah kamu. Yang Bebas. Karena itu dua-duanya benar. Yang benar yang Iya benar. ya. Dua-duanya benar. Aku bingung kan. Coba bingungnya yang mana? Karena hasil gelombang kamu yang kamu buat sendiri aneh atau Nah, dua-duanya aneh. dua-duanya aneh? Nah, coba kita balik lagi ke teori ya. Tadi kan kalau dari AC ke DC, dia gelombang dulu kan sinusoidal, terus dia disearahin sama rectifier tadi, ya kan? Nah, di bagian rectifier itu, di bagian proses penyearah tadi, itu dia nggak langsung konstan jadi searah, gitu. Jadi dia kan tadi aku bilang tergantung pada nilai dari kapasitor, trafonya, dan juga dari resistornya. Jadi at least yang tadi kamu buat maupun tadi Kak Dea udah buat, itu at least dia dari sinusoidal udah berubah jadi searah, jadi DC gitu harusnya.
Berarti ini kita bikin ulang di Fusion atau pakai ini juga? Saya. Kalau di sini dia nggak bisa buat VCD ya. Bisanya itu di Fusionnya. Coba. Itu sebagai pair aja. Kalau nggak harus dikerjain. Ini bisa langsung di copy paste nggak? Itu nggak bisa ya. Nggak bisa, harus dari awal lagi. Kita mulai dari nol lagi ya. Mulai dari nol. Jadi kalian juga bisa mengubah nilainya, terserah bebas. Jadi kita udah masuk ke DC. Aku Ambil. ya. Thank you. Menyenangkan bukan elektronika? Sangat menyenangkan. Apa kenapa Ki? Ya itu Apa? berarti kamu harus masuk dulu Ki. Tapi di sini sudah bukan Muhammad Ilham. Itu dia minta ulang memastikan nih kamu orang yang sama. Nah udah tuh. Kalau ada yang mau ditanyain bilang aja. Nggak kamu colokin punya kakak Dea. Baterainya banyak. Training. Cara bikin Oke. Tapi sebelum kalian ngebuat yang ini, aku boleh nggak kalian ngebuat apa namanya LPF yang kemarin di Proteus, bisa ya? Coba kamu LPF, dia HPF. Hah? Proteus. Aku mau ngeliat kalian yang kalian buat pair yang aku kasih kemarin, buat yang non inverting, punya dia LPF yang low pass, kamu yang high pass. Bisa ya? Tadinya lo aku nyari. Oh kasihan, apa apa Diki apa? Ini tadi nggak berhasil. Apa nggak berhasil login? Email. Mari kita pakai email. Ini sign in with Google. Next. Ini berhasil. Bisa? Aku yang LPF ya. Ya, kamu yang low pass, Diki yang high pass. Pakai Proteus ya. Aduh, malas aku. Dia all up. Ini loh aku dapat tugas tapi alatnya nggak mau. Aduh, lucu ya kalian. Akhirnya berhasil. Tapi aku ngajain Proteus dulu. Kayak di gini soon to be the next Tesla. Udah ini banget nih stiker-stikernya nih. Keren. I'm going to have pulaan suka macam. Tumpah kopimu kau begitu kan manusia? Tidak. Ada 2 protection. It has double protection. Shut up. Looks kind of glittery. Kalau dia nama yang paling kecil umur berapa? Umur 8 nggak sih Ci Vivi? Tahun ini 9. Tahun 9.
Itu pernah diajarin ini ya Mas Lukman buat sistem IoT ya Diki ya? Iya. Ngebuat aplikasi juga? Atau pakai Blink aja? Kemarin. Hah? Lu atau hai? Kamu yang high. Kamu buat kemarin, kamu buat sistem IoT kemarin buat aplikasi juga? Ya. Seru bukan? Bukan ya? Seru. Oh, seru. Seru ya, asik ya sistem IoT. Kamu yang high ya, Diki. Kalau di sini pakainya baterai. Berarti Tunggu. Cara tahu baterainya positif, yang mana positif, yang mana negatif, mana Yang dari garisnya di positif yang panjang di luar. iya. yang positif itu yang panjangnya di luar. Keren ya. Cara membuatnya gimana? Ya nggak usah ini gak sih, nggak usah langsung kuliah langsung langsung lulus aja gak sih? Kenapa? Dia udah ini tau, udah apa, ngawali dengan bagus banget nih perkuliahan elektronika ini. Jujur aku agak lupa ini. Kalau bingung tanya aja. Crown di sini, lalu tunggu, aku baru ingat. Ya kamu bakalin dong ngekos di sana. Tapi seminggu sekali bisa pulang lah ya. Iya kan, orang yang deket ya. Tuh. Oh iya ya. Lo high itu yang nyambung dengan baterainya itu yang Coba aku lihat dulu. resistor ya? Iya harusnya. Coba aku lihat ya. Karena aku Iya, yang nyambung ke apa tadi? Baterai. itu resistor. Yang nyambung ke baterai itu iya, ada dua kan, V in sama V out-nya kan? Satunya Resistor harus nyambung- nyari lagi kakak. Iya, satunya nyambung ke ini tuh, satunya nyambung ke kapasitor, satunya lagi nyambung ke resistor yang di bagian outputnya. Oh, setelah itu ke ini, lalu kapasitor ya. Kapasitor juga harus nyari. Iya dong, terus lo mau ngapain kalau nggak nyari? Kan maksudku kan ada yang nyarinya harus diketik, ada yang bisa nyari di sampingnya sini nih loh. Nggak, harus nyari sendiri dia. Gini nggak sih?
Outputnya nanti Output ini ya. aku lupa, terus disambungin ke anu nggak sih, ke apa tuh namanya, Oscilloscope, ya. Oke, benar. OPM ya. Apa? Amplifier ya? Op-amp. Ya, OPM. Mm. Ini ada 2 jenis ini aku nemu. Yang mana yang dipakai, Kak? Oscilloscope Kak Dea, yang paling Kak atas. Stefani. Kak, ada yang 1458, ada yang 1558. Yang paling atas tuh apa tuh? 1458. Yang Bentuknya ya? sama. Iya, iya, pakai itu aja nggak apa-apa. Bisa itu. Nah, ini. Ya. Oke. Iya, itu aja. Oscilloscope Yang yang disambungin. Yang min atau plus? Tergantung mau inverter sama. Oke, apa? Gimana? Yang dipasang? Kan ada 2 inverter sama non inverter. Ini yang mana? Yang dipasang yang non inverter dong. Kan kamu yang high pass filter yang non inverting. Oh, berarti plus. Ya, gitu. Ya. Hah? Jadi minusnya langsung disambungin. Kamu high pass atau low pass sih? Kamu high pass atau low pass? High pass ya? Ya, hai. Jadi disambungin mati. Hai, balik Kayak cikut. mana ini? Ini apa ini? Udah ngebuat. Ini yang Ini di yang- Eda, oh, tapi ini ini Eda. yang low pass. Low pass. Kayak Coba. aku lupa. Coba. Sekarang Nah. lah ya itu ya, apa? Hah? Prodeus coba mana? Aku lupa sekarang. Oh ya, sekarang berarti baterainya di sini sama sini. Ya, terus minusnya jangan lupa disambungin sama resistor terus groundnya ya. Ini yang disambungin sama oscilloscope itu yang masuk sama yang keluar kan ya? Yang Input masuk. sama outputnya. Ya, ya. Berarti ini nggak pakai ground. Iya betul. Coba dulu coba. Lebih gampang pakai protes atau ini menurut kalian pakai Spice? Menurutku kayak mirip-mirip, cuman susahnya cuman kayak yang satu itu namanya yang di satu aplikasi itu nama Komponennya apa? komponennya apa, Di yang sini satu juga apa? namanya apa gitu. Oke, kabur dianya. Oke, lancaran. Paling nggak perlu ini ya, nggak perlu stop time gitu ya. Heeh. Dan tidak terjadi apa-apa. Dan tidak terjadi apa-apa. Kemarin terjadi apa-apa nggak? Pas Terjadi apa-apa? terjadi. Ya, aku lupa ada yang ditambahin kayaknya. Bentar. Ini apa ganti? Cuman ganti gini Ya, coba yang ini bagian. Coba bagian ini putar-putar ya. putar-putar. Putar. Oke. Kayaknya yang di itu cuma outputnya aja deh. Harusnya ya. Jadi inputnya enggak. Coba aja udah benar kan kamu buatnya? Ayo sama groundnya. Kamu nggak nyambungin ground gak sih? Oh, dia harus di stop dulu ya baru bisa. Coba. Nah, oke. Delete wire. Kita sambungkan dia dengan ground. Aku tahu kenapa jadinya. Kenapa? Karena kamu di bagian 12 volt kamu nggak nyambungin ke ground. Ya nggak sih? Nih, ini kan 12 volt. Oh iya, Iya dia kan? belum ground ya. Makanya dia nggak bakal nyala. Salah. Iya. Ini dia tapi berarti inputnya tetap ke oscilloscope-nya atau ke ground? Inputnya tetap ke oscilloscope ya, karena kan kita pengen ngelihat Gelombangnya dia. gelombang input sama outputnya. Oke. Coba dulu ya. Ya. Nggak bisa nggak kayak dua gitu, jadi kayak kamu sambungin satunya ke jadi satunya input masuk ke dalam oscilloscope, satunya kamu buat ground. Jadi Bisa nggak sih? tetap aja buat groundnya. Coba.
Oke. Di sini. Ayo, mari kita run. Mari kita run. Coba. Animating video. Ini udah run ini. Ini udah run. Iya. Oke, stop. Terus run. Coba hapus aja groundnya coba. Stop. Delete object sama delete wire. Kita run lagi. Kok nggak muncul? Proses. Tenang. Oke. Give me the other snack. Ini sudah benar belum, Ini kan Kak? udah benar. Nah, coba baterainya jangan 12 volt yang ini. Baterai inputnya. Oh, belum di stop. Bentar lagi ya. 12 ganti 5 ya. Oke, kita coba. Kok nggak terjadi apa-apa sih? Kita ini lakukan berbeda kemarin. Dia Apa? dikasih kemarin. Apa namanya? Sinyal generator ini. Oh iya, benar. Aku ingat. Ini nyambunginnya Nyambunginnya coba dari ininya mungkin ya. Dari voltage-nya mungkin. Iya nggak? Atau ke oscilloscope dulu mungkin. Jadi dari sinyal generator baru ke oscilloscope. Plus minusnya itu Tahu. Tapi sudah benar belum? bentar. Ini kamu sambungin ke ground. Terus yang tadi yang bagian outputnya itu coba kamu masukin, outputnya kamu masukin ke sinyal generator, satunya minusnya ke ground. Paham nggak maksudku? Jadi kan ini ground. Terus Ya, generator ke sini. ya generator ke sini. Habis itu ntar dari sini baru ke mana namanya, oscilloscope. Itu berarti nanti yang dari outputnya berarti itu yang taruh di minus atau plus? Outputnya taruh di plus, ntar minusnya tetap ke ground. Minus selalu ke ground. Ya. Coba punya Diki. Dia masang itu juga. Ya, kamu udah ada sinyal generatornya? Coba kalau di play bisa nggak? Di play Mari kita. Gak bisa ya? Ini settingannya gimana ya? Enggak, itu harus pakai sinyal generator dulu.
Stop. Berarti ini taruh mana? Taruh sebelum apa namanya? Sebelum osiloskop. Yang mana itu? Nah, jadi mana tadi? Sebelum ini. Mana sinyal generatornya? Nah, ya boleh terus itu juga boleh. Nah, outputnya kamu sambungin dulu ke apa namanya plus, baru kamu sambungin ke osiloskop. Jadi kan ini kan outputnya ya, nah, outputnya ini kan? Ini. Nah, ini kan output nih. Dari sini ke sini dulu baru ke nyambung sini. Oke. Nah, start minusnya itu nyambungin ke groundnya. Gitu ya? Sebentar. Oke. Kamu pergi dulu. Kenapa pergi? Baik. Ini juga tidak berarti. Ini kita lihat untuk kamera. Jadi ini dari sini ke sini, lalu di sini. Di depan dulu aja nggak apa-apa. Boleh. Bisa dia. Saya Ke sini. lupa. Lalu Habis itu sambungin ke ini dari ke sini ya, pas langsung. Gini. Terus minusnya ke ground. Sini boleh. Lanjut ya. Boleh. Boleh. Kita langsung ke. Terus ini apa? Itu nggak perlu dulu. Coba sekarang di run dulu. Kan Coba diatur. aku pernah main dengan pengaturannya ini. Bisa diatur. Nah, diatur ini ya. Berarti ini bagian kuning apa nih kuning? Ini. Kuning itu kuning outputnya ya. Coba aku boleh lihat rangkaiannya. Duh. Kita lebih mulus. Ya. Ini kan high Ya, pass kayaknya filter, aku kan? merusaknya. First time. Bentar ya. Nah, boleh ya dilihat dulu. Aku lihat dulu lah. Nah, mulai dulu. Ini kan dia harusnya sebagai coba tadi. Jadi masih generator. Sinyal generator. Sinyal generator berarti. Iya, ini dia betul. Mau diapain? Nah, coba terus sekarang yang bagian channel B. Kalau channel yang B kamu sambungin sama apa? Oke, sebentar, agak sulit untuk dilihat. Kalau channel B langsung masuk ke itu, dia nggak bakal kelihatan. Kan ini dia minus kan, jadi nggak bakal kelihatan apa. Jadi yang B, jadi kamu yang baterainya ini kamu sambungin ke ground. Terus yang B ini kamu dari apa namanya? Tunggu, B itu yang B. Ini baterai ini kan baterai nih. Kamu putus sambungannya ke osiloskop, putus. Gila. Terus ini disambungin ke ground. Oke. Terus dari apa? Dari sini kamu sambungin ke yang B. Bisa nggak? Oke. Sambungin ke channel B. Oke. Oke, di-run lagi. Mana tadi?
di bawah. Oh, iya. Oke. Terus coba disilang dulu semuanya, terus ditaruh lagi. Coba dulu. Kan butuh dibak. Iya. Oh ya, stop dulu. Stop dulu. Dibak. Oh ini. Yes. Nah, kenapa yang bingung kelihatan ya? Sialnya. Ada apa? Mungkin kita butuh setting. Ya, coba di setting aja coba ya. Coba channel B-nya. Channel B-nya diputar. Nah, apa yang terjadi diputar? Ini tidak terjadi apa-apa. Channel B coba nih. Ini bagian ini diganti jadi DC. Coba nih, ini di set DC. DC. Ya, udah mulai hilang ya. Oke. Bentar ya, aku lihat dia dulu. Ya, kamu bisa? Tidak, jadinya tidak muncul apa-apa. Tadi kan waktu di ground dua-duanya, ini juga nggak muncul apa-apa. Waktu aku sambungin juga tidak muncul apa-apa. Ini perlu disambungin yang AM FM-nya? Enggak kan? Nggak tahu. Kayaknya nggak perlu deh, nggak perlu disambungin. Nggak disambungin. Ya, kalau disambung. Waktu nggak disambungin tadi yang muncul cuman ini, nggak muncul ininya. Ininya disambunginnya lewat apa? Ini plusnya ini kamu masukin ke oscilloscope. Plus yang ini Nah, ke A. oscilloscope kan jadi dari output ke sini dulu kan. Output sini, terus habis itu dari sini baru kamu dari garis ini kamu masukin ke oscilloscope. Oh gitu, oke. Terus ini coba hapus aja. Terus ini kamu kasih groundnya bawahnya. Bentar minusnya masukin ground. Dua-duanya minus ground. Kasih ke ground. Sebentar. Oke. Kita tampil ground di sini. Di sini. Jadi ini masalahnya apa? Kenapa kok B nggak mau kelihatan? Nah itu coba aku tanya Mas Lukman dulu ya. Oke? Oh iya, Karena Proteus ya. Iya, Proteus. Tetap nggak terjadi apa-apa. Udah kamu ini stop dulu. Udah. Ini lagi di run nggak terjadi apa-apa. Yang terjadi hanya muncul titik-titik biru. Maksudnya titik-titik itu aku salah gitu tak? Enggak sih harusnya ya. Coba aku lihat dari rangkaiannya. Oke. Ini nyambung ke sini ya emang ya? Buat rangkaian. Oke, benar kok. Ya udah, ini dikit dulu aja. Ntar coba aku tanyain ke Mas Lukman dulu ya. Oke, terus ntar fusion yang tadi, yang apa namanya? Yang AC itu DC itu dikerjain ya, tapi nggak usah sekarang apa-apa. Nanti jadiin pair aja. Aku kan nggak bisa. Apa itu? Dia bukan pakai fusion, dia Isi ada? dia bisanya laptopnya. Nggak apa-apa lah, sama aja bisa.
masih ada juga bisa. Tolong. Oke. Oke. Ya. Yang mau tanyain ntar yang bagian proteus, coba aku tanyain ke Mas Lukman dulu. Oke. Waktunya kita save tapi nggak bisa. Gak usah di save ya. Nggak berhasil juga. Belum berhasil juga ya. Mari kita bikin ini. Saya kakaknya. Oke, kalau dari segi teori, Oke, waktunya. Kamu mau kabur kemana di? Kamar mandi. Kabur dia. oke lah, aduh. Aman ya, ya. Aman. Sebaiknya bisa ya Office Spice Proteus. Oke. Oke, sudah kita tutup ya. 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 Jadi buat yang Proteus kita bahas besok lagi. Setelah aku tahu kenapanya. Oke. Oke, karena kita sudah mengawali dengan doa, mari kita tutup belajar hari ini dengan doa. Terima kasih sebelumnya semuanya sudah belajar bersama. Semoga yang mendapatkan boleh bermanfaat. Berdoa dimulai.